Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Cornelius Watimena. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Cornelius, silakan. Shalom, senang sekali kami semua mendengarkan kesaksian dari Ibu Sitepu tadi, dan saya percaya semua kita punya pengalaman sama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berdiam diri. Tuhan adalah Tuhan yang selalu bekerja di dalam hidup kita. Setiap hari dia bekerja. Dalam keadaan baik atau tidak baik, Tuhan ada di dalam diri kita. Dan untuk itu, sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kita nggak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, pertama-tama kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita tanya Tuhan, apa ini? Kenapa ini terjadi? Tentunya kita merendahkan diri, kita mau benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, karena pada waktu masalah terjadi, pada waktu itu Tuhan sedang berserta dengan kita dan Tuhan mau melihat apakah kita bertumbuh di dalam iman kita atau kita mundur. Sebab tidak ada satupun masalah yang tidak mendatangkan kebaikan untuk kita. Semua masalah terjadi, tapi semua masalah itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau saudara sakit, saudara mengatakan saudara dioperasi, saya sebagai pendeta pun mengalami penyakit. Dioperasi juga. Tetapi saya tetap melihat Tuhan. Saya tetap percaya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, di balik ini ada mujizat yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa terjadi di dalam hidup saya. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang otoritas firman Tuhan. Otoritas firman Tuhan. Firman Tuhan adalah di atas segala-galanya. Kalau kita mengatakan otoritas firman Tuhan, dia di atas segala-galanya. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang membaca firman Tuhan, tanpa kita sadari bahwa kita sedang membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah di atas segala-galanya. Otoritas firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau berubah, seringkali kita yang berubah. Kita yang sering berubah-ubah. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya pun tidak pernah berubah. Nah, Malaikat 3 ayat 6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Aku Tuhan tidak berubah. Saudara, kita pegang kata firman Tuhan ini. Kalau Tuhan tidak pernah berubah, artinya kuasanya, janjinya, mujizatnya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Jadi kalau saya gini, masalah nggak terjadi, ada nggak masalah terjadi dalam hidup kita? Saya mau jujur katakan pasti ada masalah terjadi. Tapi jangan takut, jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Tuhan dan dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Semua masalah yang terjadi, dia ada dan dia siap untuk merubah masalah itu menjadi satu kemenangan bagi kita. Selanjutnya dikatakan, segala sesuatu dari dunia ini tidak ada yang pasti, tidak jelas. Kata-kata ketidakpastian diserukan setiap hari. Hampir sering kali kita dengar di berita-berita di radio, kita dengar di televisi, di koran,
dan medsos, segala sesuatu di sekitar kita tampaknya dalam kerusuhan. Ada yang membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita bingung. Nah, kalau kita sudah mulai rasa takut, kita sudah mulai bingung. Biasanya kalau kita takut dan bingung, ini tanpa kita sadar, kita sedang membuat diri kita nggak benar. Sebab waktu kita takut, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa baca Alkitab. Sedang pada waktu kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Tuhan, sedang berdialog dengan Tuhan. Pada waktu kita baca firman Tuhan, Tuhan sedang hadir dalam hidup kita. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau sampai itu tidak terjadi di dalam hidup kita, maka hidup kita sangat terancam dengan keadaan-keadaan yang mengerikan. Kalau bicara tentang sakit, saya juga sakit. Tapi saya nggak pernah punya rasa ngeri atau rasa takut karena saya pikir seperti ini. Kalau memang saya mau dipanggil Tuhan lewat penyakit ini, saya dipanggil Tuhan. Saya nggak pernah rasa ragu dengan penyakit ini. Karena saya tetap percaya apapun yang terjadi, semuanya ada Tuhan di dalamnya. Kalau ada Tuhan di dalamnya, apa yang perlu kita takuti hadapi kehidupan ini? Kita harus lebih kuat lagi. Kita harus siap hadapi perkara-perkara yang lebih besar lagi. Saya senang tadi Ibu Sitepung, kesaksiannya, sudah tidak ada pengharapan. Bagi manusia, bagi dokter, semua sudah tidak ada pengharapan. Tapi bagi Tuhan selalu ada pengharapan. Bagi dunia tidak ada pengharapan, dikatakan mustahil. Tidak ada pengharapan. Sudah sebagian hidup udah kayaknya udah koma lah, udah nggak ada yang bisa diharapin lagi. Tetapi ingat, manusia boleh berbicara, tetapi Tuhan yang menentukan. Karena hidup kita ini kan punya Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi waktu kita hadapi berbagai masalah, berbagai goncangan, pertama-tama kita lihat Tuhan. Apa yang Tuhan sedang buat di dalam hidup kita? Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita? Apa yang sedang dibuat Tuhan dengan luar biasa di dalam hidup kita? Selanjutnya dikatakan, tetapi puji Tuhan, jika kita seorang pemercaya, maka saudara, kalau Anda seorang pemercaya, maka Anda mempunyai sesuatu yang dapat diandalkan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, yang dapat kita andalkan. Kalau kita benar-benar orang percaya, maka kita harus yakin bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Janjinya pun tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Tuhan berbicara pada kita. Firman Tuhan itu suara Tuhan untuk kita. Ya, waktu kita mendengar firman Tuhan, kita aminkan firman Tuhan, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan, suara Tuhan itu tetap terjadi di dalam hidup kita. Dengar, Tuhan tidak punya tolak ukur ganda. Dia tetap mengatakan satu hal, hari ini dan hari yang lain, hari esok. Dia sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8, dia selama-lamanya, dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dengar, kita punya Tuhan yang bukan Tuhan mudah-mudahan. Itu yang mesti kita camkan di pikiran kita. Masukkan di pikiran kita. Tuhan Yesus bukan mudah-mudahan. Di dalam Yesus tidak ada kata insya Allah, nggak ada. Nggak ada kata itu. Pasti. Dalam Yesus itu ada kepastian. Begitu saudara percaya sama Tuhan Yesus, kepastian itu terjadi. Apa yang kita takuti di dalam hidup kita ini? Apa yang kita ragukan dalam hidup kita? Ingat,
Ada Yesus yang tidak pernah berubah. Nah, ini kita belajar, sama-sama kita belajar. Saya ingat waktu saya di Sinar selama 25 hari. Saya di Sinar selama 25 hari. Di semua orang yang ada di rumah sakit itu sedang tunggu panggilan untuk disinar. Ada berapa banyak orang yang duduk antri, dipanggil nomor untuk disinar. Saya duduk di situ, lalu saya berpikir, so ngapain saya duduk di sini lihat orang sakit, semua orang yang ada di sekeliling saya orang sakit. Bukankah firman Tuhan yang ada sama saya itu lebih berkuasa dari segala-galanya? Oh, saya berdiri. Saya tinggalkan istri saya duduk di situ, ada teman satu juga duduk di situ. Saya tinggalkan mereka, saya jalan dari satu orang ke satu orang. Pokoknya kalau orang yang saya lihat mukanya sudah hopeless, tidak ada harapan, saya tanya, kenapa? Kalau mereka katakan, Pak, penyakit saya sudah tidak ada harapan. Saya bilang, kata siapa? Tidak ada harapan. Iya, penyakit saya begini. Saya bilang, sama Tuhan tetap ada pengharapan. Kalaupun dokter sudah bilang kita sudah terakhir hari ini, belum tentu. Sama Tuhan tetap ada pengharapan. Kalau kita ragukan kuasa Tuhan, kita sedang bersalah di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Saya katakan seperti itu buat orang yang sedang tunggu antrian, dia kebangkit. Dia bangkit, dia lihat saya, perubahan wajahnya nampak. Kelihatan perubahan di wajahnya. Terus saya katakan, kenapa mesti takut? Dia bilang, iya ya Pak, saya tidak usah takut. Dia lihat saya, dia lihat istri saya, dia lihat kami. Lalu dia bertanya, yang sakit siapa? Dia tanya seperti itu. Lalu saya katakan, yang sakit saya. Dia katakan, yang disinar siapa? Dia pikir istri saya yang disinar. Saya bilang, yang disinar saya. Hah? Tapi Bapak tidak kelihatan seperti Bapak sakit. Saya yakin sekali. Saya masuk di tempat ini untuk bertemu dengan Bapak. Saya bilang begitu. Tuhan kirim saya datang kemari untuk ketemu semua ini. Semua yang ada di rumah sakit saat itu sedang nunggu ruang panggilan untuk di kemo. Mereka di kemo, bukan kemo, disinar. Disinar mereka pikir yang saya datang doakan saya nggak sakit, yang sakit mungkin sama yang duduk di kursi. Saya terbalik. Yang sakit justru saya. Tapi saya nggak mau manjain penyakit yang ada sama saya. Nggak mau saya. Saya nggak mau nurutin penyakit yang ada sama saya. Saya nggak mau. Nggak mau. Saya percaya sekali. Saya percaya sekali. Roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Saya percaya sekali. Saya pikir waktu lihat orang antri orang, banyak orang antri, tinggal dipanggil nomor untuk disinar. Salah satunya saya. Saya pikir kalau saya diamin begini sampai pulang nggak ada doakan orang, mereka hidup dengan ketakutan, yang bersalah di hadapan Tuhan adalah saya. Makanya saya samperin di Rumah Sakit Siloam Sudirman, Grand Eagle Siloam Sudirman, Jakarta. Saya samperin setiap orang, dan mereka dikuatkan sekali. Saya tanya, dan Bapak percaya Tuhan Yesus? Ada yang nggak percaya, ada dari agama lain nggak percaya. Penyakit kita kecuali Tuhan Yesus, karena Dia punya bukti. Dia orang mati, Dia bangkitkan orang lumpuh buat berjalan, orang buta melihat, air berubah jadi anggur. Coba yang lain, apakah mujizat ada di yang lain? Semua diam. Saya bilang hanya Yesus. Berarti hanya Yesus yang bisa membuat penyakit kita sembuh. Saya tanya, Bapak percaya? Ngangguk dia. Dia ngangguk dengan sedih hati, air matanya jatuh. Saya doakan dia. Tuh anaknya senang sekali. Sampai sekarang kami masih ber-WA. Dia di Manado. Orang itu di Manado masih WA. Mereka menunggu saya kapan datang di Manado. Dengarkan baik-baik. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, semua ada di dalam rencana Tuhan. Ada 2 poin yang perlu kita lihat pada saat ini adalah, 1,
Jika Anda mau menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas mutlak dalam hidup Anda, maka itu memberikan kemantapan ketika semua hal lain sekeliling Anda runtuh. Semuanya akan runtuh, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Saya mau ingatkan saudara, waktu saya di Sinar, ahli sinar, dokter yang ahli di bagian sinar itu, dia katakan, Pak Watimena, nanti kalau itu waktu sinar ke-7, dia katakan, Pak Watimena, nanti sinar ke-10 jangan terkejut, Pak. Saya kenapa? Kulit Bapak agak berubah. Kulit Bapak jadi hitam, kata dia. Oh, saya bilang, nggak apa-apa. Hitam yang penting ada Roh Kudus di dalam saya. Ya, begitu ke-8, ke-9, sinar ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, baru sadar dokternya, baru ngeh dokternya. Duh, Pak Watimena kulitnya nggak apa-apa ya? Saya bilang, enggak. Wah, kata orang, luar biasa. Saya kata, this is miracle from God. Saya percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, mujizatnya terjadi. Kita nggak lari ngejar mujizat. Mujizat ikuti kita. Kita nggak minta-minta mujizat. Mujizat ada bersama-sama dengan kita. Poin kedua, jika Anda membiarkan firman Tuhan menyelesaikan persoalan hidup Anda akan merasa yakin ketika orang lain bingung. Orang lain di bawah tekanan, Anda merasa damai, Anda akan menang. Orang lain dikalahkan. Dikalahkan dalam arti kata iman percaya. Kalau kita punya iman percaya sungguh-sungguh, maka mujizat yang besar itu terjadi dalam hidup kita. Mujizat yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup kita. Selanjutnya, apakah arti menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas? Artinya mempercayai perkataan Tuhan atau perkataannya ketimbang mempercayai perkataan manusia dan perkataan iblis atau keadaan sekitar. Kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan pasti menolong kita. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Yesus Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Artinya kita berserah hanya kepada Tuhan. Dan kuasa itu terjadi. Saudara sakit apa sekarang? Saya nggak tahu sakit apa saudara. Tapi saat ini ada Tuhan di antara kita. Dan Tuhan siap menolong engkau. Selagi saya berbicara, kuasa Roh Kudus tetap menjamah engkau. Kuasa Roh Kudus tetap menolong engkau. Tetap menjamah tanganmu, menjamah engkau. Karena kuasa ini adalah kuasa supranatural. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, selanjutnya, serahkanlah diri Anda dengan tabah kepada otoritas firman Tuhan. Saya ulangi, serahkanlah diri Anda dengan tabah kepada otoritas firman Tuhan. Otoritas firman Tuhan. Dengar, firman Tuhan itu posisinya di atas segala-galanya. Atau Tuhan Yesus itu dia di atas segala-galanya. Kalau kita tempatkan Yesus itu di atas segala-galanya, dengar, kita nggak pernah ditinggalkan. Kita nggak pernah. Kita dalam keadaan apapun, dia tidak tinggalkan kita. Dan dia tidak pernah mempermalukan kita. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kalau kita takut, berarti kita sudah mulai malu atau meragukan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Ya, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Saudara, ini kalau saya merenungkan baik-baik.
pengobatan yang terjadi waktu di Sinar itu harusnya kan saya nggak pakai di Glen Eagle Siloam. Karena itu kan rumah sakit yang termasuk eksklusif, itu rumah sakit yang khusus. Saya berobatnya rumah sakit Gatot Subroto. Karena saya pakai apa? Saya pakai BPJS. Kan BPJS di Gatot Subroto. Gitu. Saudaraku, sedang antri di Gatot Subroto, tiba-tiba ada pertanyaan dari para suster yang ada di dalam kantor Gatot Subroto. Bapak mau disinar di mana? Di Gatot Subroto atau Glen Eagle Siloam? Wah. Saya milih Glen Eagle Siloam lah. Karena Glen Eagle Siloam bersih, full air condition, dan enak toh. Jadi saya pikir Glen Eagle Siloam Sudirman yang saya pilih. Itu siapa yang pindahkan saya? Saya yakin itu Tuhan. Itu Tuhan. Nothing impossible with Jesus. Tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Bisa dipindahkan ke Glen Eagle Siloam. Yang rumah sakitnya agak eksklusif. Full air condition. Ruang duduknya kita nggak kepanasan. Kalau di Gatot Subroto begitu masuk aja udah ratusan orang, parkiran aja nggak ada, jam 7:30 sudah jam 7 pagi udah nggak ada parkiran. Tapi kita dapat yang terbaik. Ingat ya, saya mau bilangnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Tuhan hadir bersama-sama kita. Dan saya mau ingatkan saudara-saudara, simak baik-baik. Terakhir, saya mau mengatakan pada saudara, simak dan percayalah. Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 9 ayat 6 dan Ayub 42 ayat 2. Firman Allah tidak mungkin gagal. Rencana Allah juga tidak mungkin gagal. Tidak mungkin. Pasti berhasil. Waktu kita berserah sama Tuhan, hidup kita segera diubahkan oleh Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, apapun keadaan saudara saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, ingat Tuhan itu baik. Ingat janjinya, dia pasti tepati. Janji Tuhan, dia pasti menepati. Jangan takut, jangan kecewa dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup. Jangan bimbang dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya kekal. Kekal selama-lamanya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nggak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Mari kita mau lebih setia kepada Tuhan. Karena hidup kita sudah diberkati Tuhan. Hidup kita sudah menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau lebih setia lagi kepada Tuhan. Saudaraku, saya mengucap syukur untuk kita bisa sharing sore hari yang indah ini. Kita mau sungguh-sungguh bangkit dari kesederhanaan kita. Kita mau mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Percaya kuasa Tuhan ada pada saudara. Dan janji Tuhan ditepati dalam hidupmu. Saya mau berdoa untuk saudara. Dan saya minta saudara yang mau didoakan, letakkan tangan kananmu di dadamu. Para saudara yang sakit, saya minta saudara letakkan tanganmu pada penyakitmu. Tuhan mau menjamah engkau sore yang indah ini. Tuhan, aku berdoa bagi anak-anakmu. Apakah mereka mengalami pergumulan sakit penyakit, ataupun masalah yang sedang terjadi dalam hidup anak-anak. Saat ini juga aku minta Tuhan angkat beban masalah itu. Kalau sakit penyakit, hamba minta Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sore hari ini saudara yang datang dengan beban berat, menerima kemenangan, kemerdekaan karena kuasa Tuhan sudah terjadi di dalam hidupmu. Engkau akan menerima mujizat demi mujizat karena kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau.
Aku menumpangkan tangan kepadamu. Aku minta Tuhan jamah setiap tangan ini. Jamah anak-anakmu ini. Jamah anak-anakmu ini. Hingga hari-hari akan datang. Mereka akan dapat cakap menceritakan Yesus pada dunia ini. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan. Aku boleh berhenti berbicara. Tangan-tangan boleh diturunkan. Saya boleh berhenti berbicara. Tapi kuasa Tuhan sudah menjamah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara